Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Fungsi pajak 1. Sebagai fungsi anggaran atau penerimaan budgetir, pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran penerima negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Kedua, sebagai fungsi mengatur reguleran, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras sebagai fungsi stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif. 3. Manfaat pajak. Suparmoko 2000 menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk 1. Membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating, contohnya untuk pengeluaran proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduksi, pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk perairan dan pertanian. 3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduksi. Contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Yang keempat, hubungan pajak dengan APBN dan APBD. Pajak pusat sampai saat ini merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Sumber penerimaan luar negeri Indonesia memang cukup banyak, bisa berupa investasi, hibah maupun pinjaman. Yang kelima, pajak sebagai sumber penerimaan negara adalah penyumbang terbesar APBN dan APBD. Melalui APBN, negara membuat rencana pendapatan dan belanja negara dalam kurun waktu 1 tahun. 6. Perbedaan pajak dan restribusi. Faktor yang membedakan pajak restribusi, keputusan-keputusan dari UU atau pemerintah pusat, keputusan dari pemerintah daerah, ketetapan diatur oleh undang-undang ditetapkan dengan peraturan daerah, pihak pemungut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sifat pemungutan wajib yang dapat dipaksakan, tidak wajib imbalan atau jasa, tidak mendapatkan imbalan. Secara langsung perlakukan aturan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, berlaku untuk daerah bersangkutan. Sumber pendapatan merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat, merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah. 7. Asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner. A. Asas politik finansial, jumlah memadai sehingga dapat membiayai semua kegiatan negara. B. Asas keekonomi, penentuan objek pajak harus tepat. C. Asas keadilan, berlaku secara umum tanpa diskriminasi. D. Asas administrasi, berkaitan dengan masalah kepastian perpajakan. D. Asas administrasi berkaitan dengan masalah kepastian perpajakan, keluasan penagihan, dan besarnya biaya pajak. E. Asas yuridis, pemungutan harus berdasarkan undang-undang. 8. Pajak menurut sifatnya dibagi dua. A. Pajak langsung, pajak yang dipungut setahun sekali berdasarkan surat ketetapan pajak khoir dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, pajak penghasilan PPH, pajak bumi dan bangunan PBB, pajak perseroan PPS, pajak kendaraan bermotor PKB, dan sebagainya. B. Pajak tidak langsung, pajak yang dipungut setiap terjadi transaksi tanpa adanya surat ketetapan pajak dan dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh, pajak penjualan PPN, pajak pertambahan nilai PPN, bea masuk, pajak impor, dan pajak ekspor, dan sebagainya. 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat pemaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.